tiga sifat orang sukses yang akan merubah hidup Anda. tiga sifat orang sukses yang akan merubah hidup. Iki sukses apa dhisik iki? Lek Mas Hendra iki mesti anu nih. Sukses dalam artian finansialnya. Sukses finansial. Orang kalau pengen sukses itu yang pertama dia harus punya mimpi besar. Ya, ketika dia tidak mempunyai mimpi besar juga nggak akan nyampe sana. Terus yang kedua mempunyai keberanian untuk mewujudkan. Nah itu bagaimana caranya? Mempunyai keberanian untuk mewujudkan. Cara membangun. Ya bermimpilah yang tinggi. Lihat itu contoh-contoh orang-orang yang menurutmu itu bisa kamu jadikan sebagai panutan. Yang paling gampang itu ya, lihat apa yang ada di sekelilingmu supaya bisa menjadi trigger. Misalnya orang tuamu, ya, ketika pengen memberikan kebahagiaan lebih terhadap orang tuamu, ya, lihat istrimu, lihat anakmu, cari aja yang di sekitar itu, yang bisa menjadi trigger untuk kebangkitanmu. Gitu. Kadang-kadang orang-orang itu kan lupa, mikirnya itu terlalu jauh. Sementara yang di sekitar kita aja itu kita bisa olah, energi itu kita bisa olah, dan orang-orang di sekitar kita itu bisa kita jadikan trigger untuk kebangkitan kita gitu. Berarti kita mulai dari yang terdekat aja. Ya, kalau misalnya pengen membangkitkan itu supaya kita berani untuk bisa mewujudkan mimpi-mimpi kita, ya lihat diri kita sendiri dulu. Aku pengen membahagiakan orang tuaku, atau aku pengen beliin orang tuaku rumah, atau aku pengen beliin bapakku mobil, atau aku pengen membelikan istriku rumah mewah, atau aku pengen memberikan fasilitas terbaik untuk anak-anakku. Aku pengen nyekolahin anakku sampai luar negeri dan segala macam. Lihat yang di sekitar kita aja. Nggak perlu muluk-muluk dulu. Lihat dulu siapa yang ingin kamu bahagiakan, siapa yang pengen kamu angkat derajatnya, dan siapa yang pengen kamu bahagiakan, itu aja. Nah itu nanti baru semangat itu bisa berkembang gitu. Keberanian itu akan muncul. Terus yang ketiga, berikan daya terbaik dan berikan upaya terbaik untuk bisa mewujudkan semua itu. Jadi yang pertama tadi bermimpilah besar. Terus yang kedua mempunyai keberanian untuk bisa mewujudkan mimpi-mimpi itu. Terus yang ketiga harus berani berkorban, berikan daya terbaik, berikan upaya terbaik untuk bisa mewujudkannya. Karena memang untuk bisa sukses atau untuk bisa meraih apa yang kita inginkan, itu pasti ada nilai tukarnya. Nah, kalau misalnya kita nggak berani berkorban, yo susah toh. Ya kasarannya tirakat ya. Iya, ada nilai tukarnya. Apapun itu nilai tukarnya. Ya termasuk pikiran kita, tenaga kita, waktu kita, itu pasti akan banyak tersita. Nah, itu nilai tukarnya itu. Ya kadang-kadang kebanyakan saya lihat terlalu diporsir juga loh. Apanya? Untuk mencapai yang diinginkan. Itu bagian dari nilai tukar. Coba kalau misalnya kita menilik cerita-cerita orang sukses itu, dalam satu hari berapa jam mereka tidur? Kita kan hanya melihat kesuksesannya, tapi kita tidak melihat apa yang sudah dikorbankan oleh mereka dan seberapa besar perjuangan mereka, seberapa besar daya yang mereka berikan, seberapa besar upaya yang mereka sudah lakukan gitu. Ya pasti seimbang lah. Kalau mimpinya besar ya nilai tukarnya ya pasti akan besar. Lah iya lah, mimpinya gede terus nilai tukarnya cilik ya gak jadi tuh ya. Harus seimbang. Harus seimbang semua.
Apa manfaatnya? Apa tadi? Apa manfaatnya? jika kita bisa memaafkan Uh-uh. pada orang yang sudah menyakiti kita? Terus ada korelasinya kah dengan kesuksesan? Sukses yang Bisa jadi ada korelasinya, tapi sebenarnya manfaat utama itu adalah untuk diri kita sendiri. Ketika kita tidak bisa lepas memaafkan orang lain, apapun bentuknya ya, apapun permasalahannya, itu sebenarnya kita tidak bicara tentang orang lain, diri kita sendiri. tapi kita bicara tentang diri kita sendiri gitu. Jadi memaafkan diri kita sendiri ya. Sebenarnya memaafkan orang lain itu bukan untuk kepentingan orang lain, tapi untuk kepentingan diri kita sendiri gitu. Karena begini, kita kan sering menjadikan orang lain itu sebagai faktor kan. Misal nih, aku menyakitimu misalnya ya, aku menyakitimu. Saya terima. Terus habis itu kan dirimu merasa tersakiti tuh, Iya. merasa tersakiti, gondok, mangkel, ya. Itu kamu pelihara rasa itu. Sementara aku yang menurutmu aku sudah menyakitimu, lah aku nggak merasa apa-apa kok. Fine-fine aja. Aku baik-baik saja. Nah, kenapa kok ada rasa tersakiti, ada rasa emosi, marah, dendam mungkin? Itu semata-mata karena kita kurang tepat merespon sebuah permasalahan atau kita kurang tepat untuk merespon sebuah kejadian. Kalau kita meresponnya tepat, ya tidak akan ada rasa marah, tidak akan ada rasa benci, dendam, dan segala macam rasa yang tidak memberdayakan. Nah itu tadi contoh kecilnya tuh, ketika aku mengkhianatimu misalnya ya, dirimu kan merasa sakit tuh, ya kan, merasa tersakiti, terzolimi dan apalah. Tapi panjenengan sadar bahwa dengan mengkhianati. Sadar. Tapi biasanya orang-orang itu ya Tidak sadar. tidak sadar, maksudnya ya oke, aku melakukan ini dan ya mereka tetap melanjutkan hidup baik-baik saja. Jadi Tergantung. tergantung sayanya. Iya, tergantung dirimu. Nah, karena dirimu yang merasa tersakiti. Lah, misalnya aku tidak merasa menyakiti dirimu terus piye? Oh iya, ya nggak ada salahnya. Bunda nggak ada salah. Ya aku sih salah dewi. Iya, karena meresponmu tidak tepat gitu. Merespon sebuah kejadian ini tidak tepat gitu. Misalnya oke, kita bareng ya, kita bareng suami istri lah anggap ya. Habis itu kita cerai, kan merasa tersakiti tuh dirimu. Sementara kalau misalnya dirimu itu memandangnya dari sisi yang berbeda, dengan meresponnya dengan cara yang berbeda. Oh iya, kita berpisah itu ya. Ini karena untuk kebaikan kita sendiri. Bisa jadi dengan kita pisah, habis itu mencari jalan sendiri-sendiri, masing-masing kita bisa lebih bahagia, masing-masing kita bisa lebih berdaya. Lula enak lek meresponnya dengan cara seperti itu. Tapi lek dirimu meresponnya dengan rasa sakit, merasa tersakiti, merasa terhianati dan segala macam, ya udah. Maksudnya bukan salahku, itu salahmu karena kamu yang merespon begitu gitu. Sering Bunda saya merasakan. Dan rata-rata orang itu seperti itu. Rasa sakit itu muncul karena kita kurang tepat dalam merespon sesuatu. Ya intinya ngono sih. Jadi misalnya kita selalu bisa merespon dengan cara yang berbeda, ya urip iku ya enak-enak wae, ndrenges-ndrenges wae. Bahagia-bahagia, gembira-gembira wae. Berarti semacam glodok ngoten mawon nggih. Nah, itu bandel. Apa sih lek Surabaya itu apa ya? Drenges iku lah. Ndrenges nggih glodok. Delotok iku lah. Siap Bunda. Aku sih nggak ngerti delotok. Aku rada lali kalimat itu. Karena udah lama sekali nggak pernah dengar. Glodok itu bisa dibilang masa bodoh gitu loh. Masa bodoh, cuek. Nggih. Ya tergantung ya. Tergantung, kita tergantung menempatkannya gimana. Kalau misalnya masa bodoh ya kita nggak bisa masa bodoh amat. Lelak itu menyangkut dengan diri kita sendiri, kebaikan diri kita sendiri kan kita juga nggak bisa masa bodoh. Mungkin masa bodoh terhadap penilaian orang lain itu baru oke.
masa bodoh terhadap penilaian orang lain, masa bodoh terhadap pandangan orang lain, pendapat orang lain, itu masih yang berakibat buruk. Itu masih oke sih. Lek delodok dalam tanda kutip seperti itu masih oke. Siap.